menyembah dan meluangkan waktu ini hanya secara khusus untuk bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, bahkan terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita merenungkan satu sabda ataupun tema ataupun pokok renungan kita pada pagi ini, yaitu hidup percaya akan pemeliharaan Allah. Ulang sekali lagi, hidup percaya akan pemeliharaan Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita sebagai seorang Kristen ini tidak berarti kita lepas yang dari namanya masalah. Tidak berarti kalau kita percaya, oh hidup saya pasti tenang, aman, damai, tidak ada problem, macam kata orang putih. Ya, tetapi sebagai seorang Kristen, kehidupan kita juga melalui satu kehidupan yang seperti musim yang selalu berganti. Macam lagu yang katakan, musim akan selalu berganti. Ya, kehidupan kita itu seperti menjalani satu musim yang selalu berganti. Kita juga diizinkan Tuhan menghadapi masalah, cabaran, tantangan, persoalan ataupun pergumulan hidup. Nah, namun demikian, dalam kesemua hal itu, satu hal yang perlu kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup percaya akan pemeliharaan Allah. Dan kalau kita berkata mengenai pemeliharaan Allah ini meliputi ataupun merangkumi segala hal, dari hal keberhasilan kita, keperluan kita, jalan hidup kita, keadaan hidup kita, segala hal itu berada dalam pengawasan ataupun kedaulatan tangannya Allah. Nah, jadi sebagai orang percaya sangat penting untuk kita hidup percaya akan pemeliharaan Allah. Karena dalam kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, maka kita benar akan menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya mau kita merenungkan sabda firman Tuhan atau pokok renungan ini mengenai tema hidup percaya akan pemeliharaan Allah dengan satu tujuan yang sederhana, di mana saya juga mau membawa kita bersama-sama melalui firman Tuhan ini memperbaharui semula keyakinan kita, iman kita, dan pengharapan kita kepada Allah dan kepada pemeliharaannya di dalam hidup kita. Agar dengan demikian dalam kita menjalani hidup kita selaku orang percaya atau selaku hamba Tuhan, kita senantiasa berharap terus kepadanya, percaya kepada rencananya, percaya kepada Dia yang mengatur jalan hidup kita, dan senantiasa memiliki sifat yang sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak ataupun kehendaknya Allah, dan sabar untuk menanti waktu Tuhan yang tepat, waktu Tuhan menjawab doa kita dalam hidup kita. Nah, jadi dengan itu sesuai dengan tema kita pada pagi ini, yaitu hidup percaya akan pemeliharaan Allah, maka persoalan yang pertama yang akan kita sama-sama lihat atau pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengapakah kita harus hidup percaya akan pemeliharaan Allah. Ulang sekali lagi, mengapakah kita harus hidup percaya akan pemeliharaan Allah. Yang pertama adalah karena Dia adalah Allah yang setia. Karena Dia adalah Allah yang setia. Di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, kalau kita melihat konteks daripada teks firman Tuhan Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 ini adalah merupakan perintah Allah yang disampaikannya kepada Musa. Musa menyampaikan perintah Allah ini kepada umat Israel sebagai satu larangan daripada Allah untuk umat Israel bersekutu dengan orang-orang asing atau orang-orang yang menyembah kepada penyembahan berhala atau dewa-dewi. Nah, jadi ini adalah merupakan satu perintah Allah kepada umat Israel
setia Allah, dan kesetiaannya Allah itu di dalam memelihara janjinya. Yang walaupun mereka berterusan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, perbuatan yang sama, melanggar perintah Allah yang sama, tetapi sesuai dengan janji Allah, ketika mereka berpaling kepada Allah ataupun datang semula kepada Allah, taat kepada Allah, percaya kepada Allah, menyembah kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan keadaan mereka. Di sini kesetiaan Allah itu terbukti. Nah, jadi kalau kita lihat dari kisah umat Israel ini, mereka bukan orang yang setia kepada Allah, tapi Allah setia kepada mereka. Yang berarti Allah itu dikatakan Allah yang setia bukan berdasarkan siapa kamu, tapi siapa pribadi. Jadi itu dari menjawab daripada persoalan mengapa hidup kita sebagai orang percaya harus percaya akan pemeliharaan Allah itu adalah karena Allah setia. Mungkin kita katakan, oh saya berdosa sekarang, Tuhan tidak peduli saya lagi. Oh kalau saya menghadapi kekurangan, kalau saya datang kepada Tuhan, Tuhan tidak peduli saya lagi. Tidak. Allah setia. Ketika kita memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Dia, berseru kepada Dia dan berdoa kepada Dia dengan sepenuh hati, Tuhan juga tetap setia memelihara janji firman kepada kita untuk memberkati, untuk memelihara, menolong kita dalam segala situasi. Nah, jadi kita juga adalah umat perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah, baik melalui Abraham, bahkan melalui darah Yesus kita menyebut Allah itu sebagai Allah kita. Sehingga ini berarti kita juga hidup di dalam janji-janji Allah. Yang berarti kalau kita taat, setia, percaya akan pemeliharaan Allah, maka kita juga akan benar dan sungguh-sungguh akan menikmati yang namanya pemeliharaan Allah yang melindungi segala hal, baik keberhasilan kita, kesehatan kita, keberlian kita, dan semuanya. Nah, itu yang pertama yang menjadi sebab atau alasan mengapa kita harus percaya akan pemeliharaan Allah. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus percaya akan pemeliharaan Allah adalah karena Dia adalah gembala yang baik. Yang boleh kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Boleh saya minta Saudara Spencer baca untuk kita. Mazmur 23 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Saudara Spencer baca ayat pertama sehingga ayat yang ketiga. Saudari siapa nama anak ibu ini? Airin. Adik Airin baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Dipersilakan. Mazmur 23 ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Dalam perjanjian lama ada kok, tidak di dalam perjanjian baru. Nah, juga dia meninggalkan jiwaku, kamu dalam kekurangan. Oke, terima kasih. Ada yang lain di sana? Ayat 4, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam tempat pengalaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku. Engkau merapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan telah kamu bukti aku. Seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan pada masa. Oke, terima kasih. Nah, jadi di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama tadi, kalau kita lihat konteks atau penjelasan mengenai teks ini, di sini Daud selaku pengarang Mazmur 23 ini mengatakan Allah sebagai gembala yang baik bukan berdasarkan satu harapan, tetapi berdasarkan satu pengalaman, yang berarti Allah itu sudah benar terbukti dalam kehidupan Daud itu. Dalam Daud
selalu jadikan Daud tokohnya macam Dausya di mana-mana katakan. Ya, sudah terbukti melalui kisah hidup Daud banyak hal-hal yang Daud hadapi. Daud sebagai orang yang diurapi anak tidak berarti dia hidup tenang saja, dia aman, dia kaki saja, dia di rumahnya tunggu mana kasih suap makanan. Tidak, tapi dia juga mengalami yang namanya kesulitan atau tantangan dalam hidup dia. Nah, contohnya kalau kita lihat seperti ketika Daud merupakan gembala domba, dia sering berhadapan dengan binatang-binatang buas yang mau memakan dombanya, sehingga dia harus menghalau mereka ataupun melawan mereka sehingga mereka tidak mencederakan dombanya. Itu boleh kita lihat dalam 1 Samuel 17:34 hingga 36. Selain itu juga selaku seorang yang diurapi oleh Allah, dia juga dimusuhi oleh Raja Saul, sehingga nyawa Daud itu seringkali terancam dalam segala keadaan. Tetapi Allah memelihara Daud sehingga dia diselamatkan ataupun tetap selamat. Dan bahkan selaku seorang raja juga dia berada dalam keadaan terancam nyawanya oleh karena anak kandungnya sendiri yang mencoba merebut kedudukannya sebagai raja. Nah, dan bukan hanya itu saja, ada banyak situasi-situasi lain, kisah-kisah yang lain yang Daud juga ungkapkan di sini. Mengapa dia menyatakan Allah sebagai gembala yang baik? Karena Allah terbukti dalam memeliharanya dalam segala keadaan. Karena itu dia katakan dalam lembah kekelaman pun dia tidak takut karena dia percaya Tuhan besertanya. Nah, jadi kalau kita melihat dalam teks ini juga Daud menggambarkan Allah itu sebagai, saya coba sebut ya walaupun salah, yang pertama Yahweh Jireh, yang berarti Tuhan menyediakan di dalam ayat yang pertama ataupun 1b. Dia juga menyebutnya sebagai Yahweh Rafa dalam ayat yang ketiga yang berarti Tuhan yang menyembuhkan. Dia juga menyebutnya sebagai Yahweh Shalom yang berarti Tuhan itu keselamatan di dalam ayat yang kedua b. Dia juga menyebut Allah sebagai Yahweh Sidkenu di dalam ayat yang ketiga b yang berarti Tuhan keadilan kita. Dia juga menyebut Yahweh Shammah sebagai arti Tuhan hadir di situ dalam ayat yang keempat b. Dan Tuhan panji-panjiku yaitu Yahweh Nisi di dalam ayat yang kelima, serta Tuhan adalah gembalaku Yahweh Rafa di dalam ayat yang pertama. Di sini Daud menggambarkan anak sang gembala itu adalah pemelihara yang sempurna. Karena itu dia katakan dia gembala yang baik, di mana dia menyediakan, dia menyembuhkan, dia memberi keselamatan, dia memberi keadilan, dia hadir dalam segala situasi, dia adalah merupakan panjinya dan dia adalah gembalanya. Nah, di sini Daud menyatakan Allah sebagai gembala yang baik karena pemeliharaan Allah itu sempurna dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam kita hidup percaya akan pemeliharaan Allah itu, mungkin terkadang kita menghadapi satu situasi di mana kita bertanya-tanya, betulkah Tuhan peduli kepada saya? Terkadang saya dengar orang kata begini, saya minta maaf lah karena cakap begini, tapi saya rasa Tuhan tidak dengar semua doa saya. Terkadang juga saya dengar orang kata, kadang-kadang saya bertanya-tanya, betulkah Tuhan itu hidup? Betulkah Tuhan itu ada? Ketika kita diizinkan menghadapi situasi-situasi yang sulit, tantangan dalam hidup kita, mungkin kita berada dalam kekurangan, mungkin kita berada dalam pergumulan, mungkin kita berada dalam kesempitan dan sebagainya. Terkadang kita bertanya-tanya, apakah benar Tuhan itu memelihara kita? Apakah benar kita sekarang ini dalam perlindungan, pemeliharaan dan pengawasan Tuhan? Nah, tetapi pada pagi hari ini jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sehingga yang ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita hidup percaya pemeliharaan Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita akan sungguh-sungguh menikmatinya. Terbukti melalui seluruh kisah-kisah tokoh-tokoh kita. Bukan berarti ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu pergumulan, kita katakan Tuhan tidak peduli. Sepatutnya tindakan kita itu mencari Dia, berharap kepada Dia, berseru kepada Dia. Sehingga melalui itu Tuhan juga menyatakan kehadirannya di situ. Dia menolong kita
sesuai dengan waktu Tuhan, ingat sesuai dengan waktu Tuhan dan jalan dan rencana Tuhan. Mungkin kita katakan, kenapa Tuhan tidak buat begini? Oh, kan saya mau ada kereta double cab buat tahun ini karena saya perlu. Tapi tidak, saya Tuhan jawab, bikin. Tapi sebenarnya di sini Tuhan menjawab atau menolong kita sesuai dengan jalan rancangannya untuk kita. Karena itu kita harus percaya bahwa pemeliharaan Allah itu benar ada dalam hidup kita dalam setiap situasi. Karena Dia adalah gembala kita yang baik. Seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengajarkan kita atau menyatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang merupakan gembala yang baik dalam situasi yang buruk bagi kita, dan dalam situasi yang baik Tuhan tetap gembala kita yang baik yang memelihara kita. Nah, jadi karena itu yang harus kita lakukan adalah selalu percaya bahwa pemeliharaan Allah itu nyata bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Nah, jadi itu pertama, bahwa alasan kenapa kita harus hidup percaya akan pemeliharaan Allah adalah karena Dia adalah Allah yang sempurna. Dan yang kedua, karena Dia adalah gembala yang baik. Nah, jadi beralih kepada soal yang selanjutnya, sesuai dengan tema kita hidup percaya akan pemeliharaan Allah. Persoalan yang selanjutnya yang akan kita sama-sama perhatikan adalah bagaimanakah kehidupan seseorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu. Nah, di sini saya ada lagi list, ada banyak sekitar ada 9, tapi tidak bisa saya tidak menjelaskannya secara lebih dalam. Kita hanya akan melihat beberapa sikap yang ada pada seseorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu. Yang pertama, bagaimanakah kehidupan seseorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu? Dia hidup dalam syukur. Seorang yang percaya akan pemeliharaan Allah, dia mampu hidup dalam syukur. Bukan karena dia bersyukur pada hari itu mungkin pada hari ini keluarganya meninggal, oh terima kasih Tuhan, bukan seperti itu. Tapi apa yang saya coba nyatakan di sini, hidup dalam syukur berarti dia senantiasa percaya bahwa rancangan Tuhan senantiasa merupakan rancangan yang baik yang akan mendatangkan satu hari depan yang penuh harapan untuk dia. Sehingga karena dia percaya bahwa pemeliharaan Allah itu iya dan amin dalam hidup dia, maka dia senantiasa bersyukur. Walaupun pada saat ini dia kekurangan, dia percaya Tuhan akan memeliharanya dan akan memberkatinya sesuai dengan waktu Tuhan. Walaupun pada saat ini dia rasa kehidupan seperti tidak adil, tetapi dia tetap bersyukur karena dia percaya Tuhan senantiasa punya rencana kehidupan yang baik untuk dia. Nah, jadi hidup dalam syukur ini adalah tanda kehidupan seseorang yang percaya akan pemeliharaan Allah. Di situ saya ambil satu contoh kisah di dalam Alkitab, yaitu Yusuf ketika dia mengatakan di dalam Kejadian 20 19-21, ketika dia mengatakan bahwa Allah punya tujuan untuk keadaan yang dihadapi. Nah, walaupun setelah adik-beradik dia ingin membunuh dia, menjual dia, sehingga akhirnya dia dimasukkan dalam penjara dan sebagainya, tapi dia tetap mengampuni mereka karena dia percaya dalam segala sesuatu Allah telah merancangkan semua itu menjadi satu kebaikan untuk dirinya dan untuk keluarga bahkan bangsa. Nah, dia tetap bersyukur dalam keadaan itu. Dia tidak mengatakan, oh Tuhan dia adalah Allah yang tidak baik, dia biar saya begini, dia biar saya begitu. Tidak, dia bersyukur untuk setiap keadaan. Hidup dalam syukur. Jadi kalau seseorang itu percaya, benar-benar percaya akan pemeliharaan Allah, maka dia pasti hidup dalam syukur. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kehidupan seorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu adalah taat kepada kehendaknya Allah. Di sini saya ambil satu contoh kisah, ada 2 dan 1 petikan firman Tuhan mengenai percaya kepada kata Allah, kata taat, yaitu ketika Allah memberi satu janji kepada Abraham untuk memberi negeri yang dijanjikan oleh Allah, dipenuhi dengan hasil tanah yang baik, dan juga ketika Allah berjanji akan memberkati keturunan Abraham, ketika Allah menyuruh dia pergi ke negeri yang telah dijanjikan oleh Allah, Abraham taat. Dia taat kepada kehendaknya Allah dan dia melangkah untuk pergi ke negeri itu. Nah, dalam hal ini seseorang yang
Yang berarti dia tidak menjadikan kehendak dia itu yang utama, tetapi kehendak Allah yang menjadi keutamaan dalam hidupnya. Mungkin sebenarnya dia mau buat ini, tetapi ketika Tuhan menggerakkan hatinya atau firman Tuhan menegur dia untuk melakukan hal sebaliknya, dia taat karena dia percaya. Contohnya lah, saya nih mau bisnis lah kan, bisnis jadi jutawan seluruh dunia. Tapi ketika Tuhan menaruh kerinduan dalam hati saya untuk melayani, saya pilih untuk taat. Walaupun saya harus mulai dari kosong, tapi saya pilih untuk taat mengikuti kehendak Tuhan karena saya percaya. Mungkin walaupun saya tidak jadi jutawan, tetapi saya hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Allah. Nah, kalau kita berbicara mengenai taat kepada kehendak Allah, terkadang ada banyak orang yang tidak mau menyambut panggilan Tuhan itu bukan karena dia rasa dia takut jadi pastor dan sebagainya, mungkin dia takut keramiknya berdiri di depan. Tetapi banyak alasan itu karena mereka takut untuk mulai dari kosong. Karena jadi seorang pastor itu bukan berarti kita, hidup kita di bank kita 1 juta setiap bulan. Tidak, tapi kita juga ada waktu-waktunya berada dalam pertolongan. Tapi pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu senantiasa tepat pada waktu Tuhan. Seperti kisah seorang hamba Tuhan. Kalau yang tahu cerita dia tahu, kalau tidak tidak. Ketika dia memilih untuk melangkah menyambut panggilan Tuhan, dia harus memulai dari kosong. Karena sebelumnya dia seorang yang bekerja di bawah pakai Cina dan sebagainya, menjaga bisnis mereka dan sebagainya. Kita dikatakan samsek lah. Jadi kalau dia mau duit 5.000 hari ini, bos bagi saja. Karena mereka berharap dengan dia untuk memelihara ataupun menjaga bisnis mereka. Nah, tetapi ketika dia memilih untuk menyambut panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan adalah berbunyi ataupun berseru dengan kuat dalam hati dia meninggalkan semua itu untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia harus memulai dari kosong penuh dengan kekurangan. Tidak ada kekurangan karena selama ini dia juga hidup menikmati uang. Dibagi 1.000 habis begitu. Dia menikmati seluruh kekayaan itu dengan boros dan tidak mengatur uang. Nah, tetapi ketika dia memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, taat kepada kehendak Allah, benar, dia menghadapi kesulitan. Istri dia pergi kasih tinggal karena tidak mampu hidup. Jadi orang yang tidak menikmati kemewahan seperti sebelumnya. Dan dia sendiri pun selalu paling-paling di dalam hidupnya dompet 300 sepasuk kalau bayar kereta, kalau bagian anak berapa pagi dan sebagainya. Nah, tetapi dalam semua itu apa yang saya jelas nampak dalam kehidupan pribadi ini adalah dia tidak pernah sampai dia harus mengemis atau minta-minta dari orang lain. Malahan adik-beradiknya yang sebenarnya gaji mereka lebih besar, mereka yang minta kepada dia apa? Kalau saya begini, saya belum ada duit untuk bayar ini. Dia yang gaji 300 tadi sudah tolak berapa ratus untuk kereta dan sebagainya, itu dapat tolong mereka. Kenapa? Karena pemeliharaan Allah itu benar-benar dia menjadi. Benar dia tidak hidup memang seperti wabi-wabi dalam orang bagi pendapat ataupun mungkin raja-raja dan sebagainya, tapi dia hidup dalam pemeliharaan Allah yang meliputi segala hal. Nah, jadi bagaimana kehidupan seorang yang hidup percaya kepada Allah itu dia senantiasa taat kepada yang namanya kehendak Allah. Mungkin contohnya kita kemudian hari orang katakan lo siap, jadi kamu melayani di alam doa penanggung doa yang lebih jauh tempat mereka itu pedalaman sana, tidak ada lain, tidak ada tempat, tidak ada karang, tidak ada air. Mungkin kalau kita berada dalam keadaan ini, kita mau taat. Kalau kita percaya kepada pemeliharaan Allah, kita dapat taat kepada Allah. Karena sesuai dengan kesaksian, saya sebutlah nama guru kecok, kesaksian yang berada di dalamnya, dia berada di tempatnya, ada air dan sebagainya, tapi sehingga akhirnya Tuhan juga memelihara mereka. Sehingga pada saat itu guru juga dapat bertahan dalam pelayanan Tuhan. Nah, jadi seseorang yang percaya bahwa pemeliharaan Allah itu iya dan amin dalam hidup dia akan taat kepada yang namanya kehendak Allah. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana dalam kehidupan seseorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu, dia akan mengandalkan Tuhan.
Kalau berkata mengenai mengandalkan Tuhan, kita sendiri tahu apa maksud yang mengandalkan Tuhan. Ya? Berharap kepada Tuhan. Kalau kita perlu, bukan kita terus jalan-jalan pintas macam kata orang tuh sakit, kita doa tidak sembuh, lepas itu kita cari bohong. Sedangkan kalau sakit cari dokter. Yang berarti kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, maka kita akan mengandalkan Dia, berharap sepenuhnya kepada Dia. Kalau kita membutuhkan pertolongan, kita berseru kepada Dia, kita mencari Dia, bukan mencari jalan pintas. Nah, kalau saya berkata mengenai jalan pintas, sekali lagi kadang-kadang saya kecewa juga. Tengok keadaan ada pastor-pastor yang kesentuhan masa untuk buat khotbah, copy paste dalam khotbah dan bos dari punya masa, kan udah tahu. Ada pelajar-pelajar yang sempit sudah habis sudah waktu, oke lah, copy paste dari ubah dari punya bahasa, oke siap tugasnya. Dalam hal ini kalau saya lihat, ini menunjukkan sebenarnya kita tidak percaya Tuhan yang menolong. Saya terkadang pikir sebenarnya satu hal yang dipercayakan atau diberi kepada saya itu satu hal yang sulit saya akui, dia sulit untuk saya pakai, tapi saya percaya saya dapat melatih Tuhan dengan saya hadapi dengan Tuhan. Kalau orang lain contohnya kalau Peggy Tuhan tolong dia sehingga dia dapat masuk ke kelas yang ketiga. Kenapa dia masuk ke Tuhan tidak tolong? Betul? Tuhan yang ada dengan Peggy adalah Tuhan yang sama yang ada dengan Peggy. Jadi kalau Peggy benar-benar percaya melihat Tuhan dan berharap mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, pemeliharaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Berarti keberhasilan yang Peggy perolehi juga mampu Peggy perolehi kalau dia percaya kepada pemeliharaan Allah. Jadi karena itu seorang yang hidupnya percaya akan pemeliharaan Allah itu dia akan mengandalkan. Selanjutnya yang keempat, bagaimana kehidupan seorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu adalah senantiasa berdoa. Berdoa senantiasa. Kalau orang itu percaya bahwa Tuhan memeliharanya, dia memiliki satu kehidupan yang senantiasa berdoa. Seperti satu statement yang saya baca hari ini. Kalau kita tidak berdoa itu berarti kita katakan dengan Tuhan, Tuhan saya tidak berdoa waktu ini, Tuhan saya berdoa sendiri. Suatu kita tidak berdoa. Tapi kalau kita percaya Tuhan memelihara kita, pemeliharaan Tuhan itu nyata ya dan amin, maka kita akan mencari Dia, berdoa kepada Dia dan berseru kepada Dia. Nah, selanjutnya yang kelima, bagaimana kehidupan seseorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu? Dia tetap taat kepada Tuhan dalam segala situasi. Di sini saya ambil contoh kisah Ayub yang pada ketika ternakannya semua apa yang dimilikinya musnah ataupun hancur, mati dan sebagainya, Ayub tetap memuji Allah. Dia tidak mengutuk yang lain, dia katakan, Tuhan saya katakan ini hidup karena dia tidak pelihara saya, tidak. Tetapi Ayub berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan atas segala sesuatu. Ini yang berarti kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Saya akui saya juga pernah hidup tidak taat kepada Tuhan dalam segala situasi. Pada ketika saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dari hati saya hanya kenal dari pikiran saya. Ketika Tuhan mengizinkan saya berada dalam keadaan yang saya tidak mau, bagi saya tidak baik, saya tidak taat kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang yang benar-benar tahu bahwa Tuhan itu adalah pemelihara kita yang setia dan gembala kita yang baik, seharusnya hidup kita itu tetap taat. Karena kita tahu dalam segala keadaan Allah melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan kita. Karena itu kita taat. Walaupun Tuhan mengizinkan kita bersedih hari ini, kita taat karena kita tahu Tuhan yang terbaik. Segala sesuatu yang Dia lakukan atau yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan telah berjanji terlebih dahulu Dia akan menyertai kita. Dan ketika kita berseru kepada-Nya, Dia akan menolong kita. Ketika kita berharap kepada Dia, maka Dia akan tetap menolong kita. Ketika kita mengandalkan Dia, maka Dia akan memberkati kita. Jadi oleh karena itu, kalau benar kita adalah orang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu hiduplah taat kepada Tuhan dalam segala situasi.
situasi itu sebagai satu alasan untuk kita pergi atau untuk kita tidak berdoa lagi, tidak mau bersekutu dengan Tuhan lagi, tidak mau memberi waktu kita untuk Tuhan. Nah, selanjutnya yang keenam, bagaimana kehidupan seorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu? Dia berani dalam menghadapi tantangan hidup. Tapi kalau saya katakan berani bukan berarti kalau orang bilang, sinilah kau, tunggu kita doa, baru kau cakap, saya harus berani. Ya, mana tunggu kita doa? Bukan begitu. Sabar, bukan begitu maksudnya. Berani menghadapi tantangan hidup berarti kalau Tuhan mengizinkan kita berada dalam satu situasi yang bagi kita sebenarnya saya tidak menghadapi, kita tetap percaya kita dapat melangkah. Contoh, pelayanan. Banyak dari pelajar ini sering tolak pelayanan kan? Kenapa? Karena mereka rasa, aduh tak dapat saya buat tubuh. Oh nanti kalau saya berdiri tidak dapat berbicara untuk saya nanti tidak dapat saya khotbah, tidak dapat saya pimpin, tidak dapat saya doa dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kalau kita katakan berani, kita percaya Tuhan ada beserta kita sehingga kita berani untuk melangkah. Mungkin orang katakan, mau terselus pergi kamu pelayanan di Long Tuan, baru banyak kata, aduh pelayan-pelayan Long Tuan itu terlalu kasar mereka Tuhan. Tidak dapat saya bertahan di sana mungkin. Tapi seorang yang saya katakan berani menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, dia percaya dalam setiap langkahnya Tuhan besertanya. Sehingga karena dia percaya Tuhan besertanya, dia berani. Saya ambil satu contoh cerita di situ yaitu Daud. Kita pun semua tahu cerita mengenai Daud melawan dengan Goliat. Daud kecil saja, Goliat besar, tapi dia berani karena dia mendatangi Goliat di dalam nama Allah Israel yang hidup. Jadi seseorang yang percaya bahwa pemeliharaan Allah itu ada dalam hidup dia, dia akan berani menghadapi segala tantangan hidup. Selanjutnya yang ketujuh, bagaimana kehidupan seseorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu? Dia akan hidup berpandukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah merupakan satu pelita hidupnya. Dia, kalau firman Tuhan katakan, bagilah hasil 1/10 daripada hasil kepada Tuhan, karena dia percaya akan pemeliharaan Allah. Mungkin dia dapat duit 600. Lepas itu tolak 300 dia harus bayar untuk kereta. Tolak 200 lagi mungkin dia harus bayar makanan rumah atau segala yang diperlukan di rumah. Tinggal berapa? 100. Kalau dia bagi 60 untuk Tuhan, tinggal 40 ringgit. Oh, berpikir sudah macam mana? Tinggal 40 ringgit saya dapat saya hidup dengan 40 ringgit. Seseorang yang percaya bahwa Tuhan itu memelihara dia melakukan segala perintah firman Allah. Dia hidup berpandukan firman Allah. Karena dia percaya ketika dia berjalan sesuai dengan firman Allah, berpandukan firman Allah, maka Tuhan akan memelihara dia dalam setiap langkah. Baik dalam keadaan dia kekurangan, dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia sedih dan sebagainya, dia percaya Tuhan akan tetap bersama dengan dia ketika dia hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang ketujuh. Selanjutnya yang ke-8, bagaimana kehidupan seorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu adalah tidak dikuasai rasa takut. Nah, kalau kita berkata mengenai rasa takut, ada banyak juga bahasa-bahasa yang takut hantu. Oh, ketika orang cerita masalah takut, tidak banyak sudah kita sering. Ada kan itu yang sih? Ya, ada banyak orang yang juga mengalami yang namanya takut, sedangkan firman Tuhan itu mengatakan dia tidak memberi roh ketakutan itu kepada kita, sebaliknya roh keberanian. Roh Kudus itu sendiri yang menjadi anak kita yang disebutkan sebagai roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau kita percaya Tuhan memelihara kita, kita tidak akan dikuasai ketakutan. Karena kita percaya, walaupun kita takut, kita tetap berseru kepada Dia sehingga hidup kita itu di dalam pemeliharaan tangannya. Nah, dan yang terakhir, ada banyak hal lainnya lagi, tapi saya hanya bersembilan dan yang lainnya kita jadikan tugas sama belajar biar acaranya. Wow. Ya, yang terakhir, bagaimana kehidupan seorang yang percaya akan pemeliharaan Allah itu adalah dia tidak khawatir akan apapun. Tidak khawatir akan apapun. Tadi
Mungkin Osia katakan dia membaca teks, jadi saya minta dia baca Matius 6 ayat 25 dan ayat 32. Mana ada yang saya baca. 25 dan 32. Oke, terima kasih. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jelas di sini bahwa kalau kita percaya Allah itu adalah Allah yang hidup, memelihara kita, maka kita tidak akan khawatir. Betul lah, tipulah kalau kita langsung tidak khawatir. Hai, saya dipercaya Allah Tuhan pelihara saya langsung tidak khawatir. Apapun lanjut saja baru tidak, bukan. Betul kita ada kekhawatiran, tapi sikap kita dalam menghadapi kekhawatiran itu bukan yang putus asa, sebaliknya kita mencari Tuhan. Kita mencari Dia sebagai sumber pengharapan dan pertolongan kita. Ini yang dimaksudkan dengan kita tidak khawatir. Betul kita, Tuhan macam mana ya? Tahun ini saya harus selesaikan pembayaran mungkin iuran sekolah saya, tapi saya belum ada duit. Ya kita datang kepada Dia. Itu yang dimaksudkan tidak khawatir. Bukan yang tidak saya khawatir, tapi tidak peduli kata apa jalan saya hidup ya, tapi tidak berdoa, tidak mencari Tuhan. Kan? Tidak khawatir dalam arti segala kekhawatiran kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu akan menolong kita, akan memelihara kita dan memampukan kita. Nah, jadi pada pagi hari ini kita telah belajar dari dua soalan ataupun persoalan yang telah kita sama-sama lihat, yaitu yang pertama, mengapa kita harus hidup percaya akan pemeliharaan Allah itu? Karena Dia adalah Allah yang setia dan Dia adalah gembala yang baik. Dan kalau kita percaya akan pemeliharaan Allah itu, bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang yang percaya akan pemeliharaan Allah? Yang pertama, kita hidup dalam syukur, kita taat kepada kehendaknya Allah, kita mengandalkan Tuhan, kita senantiasa berdoa, kita tetap taat kepada Tuhan dalam segala situasi, kita berani dalam menghadapi tantangan hidup, kita hidup berpandukan firman Tuhan, kita tidak dikuasai rasa takut, kita tidak khawatir akan apapun. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita percaya, berharap, berseru dan mengandalkan Dia, maka Dia akan memberkati kita. Yang berarti kita juga harus atau punya satu tanggung jawab ataupun punya satu bahagian dalam hal ini. Benar Allah itu adalah Allah yang setia, benar Allah itu adalah gembala yang baik, benar Allah itu adalah Allah yang berkuasa mampu menolong kita dalam segala situasi, memampukan kita dalam segala situasi. Tapi ada juga bahagian kita dalam hidup kita. Kita harus percaya kepada pemeliharaan Allah itu. Dengan kita percaya, maka Allah bekerja sesuai dengan janji firman-Nya kepada kita. Karena itu teks-teks yang dikatakan tadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita hidup percaya akan pemeliharaan Allah itu adalah dari hidup dalam bersyukur, taat kepada kehendak-Nya dan sebagainya, sehingga tidak khawatir akan apapun. Jadi dengan itu, saya tidak tahu apa situasi yang kita hadapi pada saat ini. Tapi kalau kita berkata mengenai percaya akan pemeliharaan Allah, terkadang kita juga tidak yakin. Terkadang kita juga risau. Kita risau gimana ya? Dapatkah saya melakukan dan sebagainya. Bahkan murid-murid Yesus yang sudah lama melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, mereka pun tetap takut, tetap tidak percaya ketika satu situasi yang sulit untuk mereka hadapi itu terjadi. Mereka takut sehingga Tuhan mengatakan, kamu orang yang kurang percaya, dia katakan di situ. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan kita,
Perkongsian firman Tuhan hari ini saya sampaikan kepada kita dengan harapan ini memperbaharui komitmen kita ataupun pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Allah itu, kepada pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Mungkin pada saat ini kita mulai merasakan seperti kita berjalan sendiri, tapi ingat, ketika kita mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan percaya akan pemeliharaannya, maka kita akan sungguh-sungguh menikmati pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu, mari kita terus menjalani hidup kita dengan senantiasa percaya bahwa Tuhan memelihara kita dalam segala situasi. Dan yang berarti percaya di sini bukan hanya kita percaya di kulit, oh saya percaya Tuhan seluruh hidup saya di dalam pimpinan tangan-Mu, tetapi sikap kita, tindakan kita juga membuktikan bahwa benar kita itu percaya akan pemeliharaan Allah. Seperti yang dijelaskan tadi, tindakan kita terbukti, kita hidup dalam syukur, kita taat kepada Allah, kita mengandalkan Dia dan sebagainya. Jadi untuk itu, jadikan firman Tuhan pada hari ini sebagai satu motivasi yang baru untuk kita maju, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah yang setia dan Dia adalah gembala yang baik. Jadi mari kita berdoa bersama-sama firman Tuhan yang dikongsikan ketika pada pagi hari ini sampai di sini. Kita mengakhiri perkongsian firman Tuhan ini dengan doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai kami sepanjang sesi perkongsian firman Tuhan. Hamba-Mu mengakui keterbatasan hamba-Mu dalam menjelaskan setiap message daripada sabda firman-Mu. Tapi Tuhan, tolong Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang ada dalam hati setiap pribadi kami terus menolong kami untuk semakin hari demi hari semakin mengenal kehendak message daripada firman Tuhan, sehingga kami mampu hidup sesuai dan berpandukan firman. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap pribadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Benar kami akui Tuhan Yesus bahwa menjalani kehidupan yang seperti musim yang selalu berganti, terkadang kami lemah dan terkadang kami mulai merasa ingin menyerah. Tapi dalam segala situasi ini Tuhan mampukan setiap pribadi kami melalui perkongsian firman Tuhan ini melihat sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau adalah gembala kami yang baik. Dengan itu kami dapat hidup percaya sepenuhnya, mengandalkan Engkau setiap waktu, taat kepada-Mu dan juga senantiasa hidup dalam syukur, karena kami yakin seluruh hidup kami berada di dalam pengawasan dan kedaulatan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap pribadi kami dibuka mata rohani kami untuk melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Dia dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tetap tinggal dalam hati kami, menjadi sebagai satu landasan hidup kami selaku orang percaya bahkan terlebih lagi selaku hamba-Mu. Ini doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, masa dan tempat saya serahkan kepada